Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Di pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mengklik video ini, semoga semuanya tetap sehat bareng keluarga di rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, balik lagi sama Pak Alim. Di sini kita akan kembali belajar matematika. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan bulat. Maka dari itu, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Turutut, 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 turutut. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini Pak Alim akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Nah, jadi setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa memahami proses perkalian dan pembagian bilangan bulat, lalu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini Pak Alim akan mengingatkan kembali apa arti dari perkalian. Nah, misalkan di sini Pak Alim punya 2 dikali 4. Artinya apa sih Pak Alim? Nah, jadi 2 dikali 4 itu artinya adalah penjumlahan berulang angka 4 sebanyak 2 kali. Jadi bukan 2-nya 4 kali. Oke, 2 dikali 4 artinya adalah 4 ditambah 4 sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 8. Jadi bukan 2-nya 4 kali ya teman-teman semuanya. Walaupun secara sistematis menghasilkan nilai yang sama, namun secara konsep, hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh di kehidupan nyata. Nah, dokter memberi resep obat pada pasien. Biasanya kan pada bungkus obat tertulis 3 dikali 1 atau dibaca 3 dikali 1. Nah, arti dalam konsep matematika adalah penjumlahan berulang angka 1 sebanyak 3 kali. Maksudnya adalah 1 obat diminum di pagi hari, 1 obat diminum di siang hari, dan 1 obat lagi diminum di malam hari. Jadi 3 obat dalam 1 hari. Ya, itu arti dari 3 dikali 1. Nah, walaupun hal tersebut sepele, tapi kita tetap harus tahu nih apa arti dari perkalian atau bagaimana konsep dari perkalian yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Pada dasarnya proses mengalihkan dan membagi bilangan bulat itu lebih mudah daripada proses menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat. Kenapa? Karena aturannya nggak sebanyak aturan penjumlahan ataupun pengurangan. Konsepnya sederhana aja. Jadi ketika kita mengalihkan dua bilangan bulat dengan tanda yang sama, maka hasilnya akan positif. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya. Di sini Pak Alim punya 3 dikali 5. Tandanya kan sama-sama positif nih. Jadi langsung kita kaliin aja. Hasilnya adalah 15. Kemudian di sini Pak Alim punya negatif 5 dikali negatif 3 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 15. Kenapa 15? Karena tandanya sama-sama negatif, negatif 3 dan negatif 5. Oke, dan itu adalah perkalian. Bagaimana sih Pak Alim kalau misalkan pembagian? Nah, di sini kita punya 15 dibagi 5. Ini langsung aja kita bagi. Hasilnya adalah 3. Dan di sini Pak Alim punya negatif 15 dibagi ya, ini dibagi, maaf, typo. Negatif 15 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 15 dan 5 tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya jadi positif. Oke, itu adalah aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua, jadi ketika kita mengalihkan atau membagi dua bilangan bulat dengan tanda yang beda, maka hasilnya akan negatif. Di sini Pak Alim punya 15 dibagi negatif 5. Tandanya kan beda nih, 15-nya positif dan 5-nya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Begitu juga dengan perkalian, negatif 3 dikali 5.
Hasilnya adalah negatif 15. Kenapa? Karena tandanya berbeda ya. Sekali lagi, karena tandanya berbeda. Karena negatif 3 dikali 5, tandanya berbeda ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya di sini perkalian dan pembagian itu memiliki sifat-sifat khusus ya teman-teman semuanya. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu bisa kita katakan sebagai pertukaran tempat. Jadi ketika kita punya A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi ini kalau kita bedah ya, 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Sama nggak nih hasilnya? Sama ya, sama-sama 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10 juga. Oke, selanjutnya di sini ada sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Jadi ketika A dikali B dalam kurung ya, A dikali B-nya ini, kemudian dikalikan dengan C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Jadi kalau yang tadi A dan B-nya yang di dalam kurung, sekarang B dan C-nya yang di dalam kurung. Oke, akan kita buktikan di sini. Pak Alim punya contoh 2 dikali 5, kita kerjain yang dari ruas kiri dulu ya teman-teman semuanya. 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 30. Kemudian di sini kita punya 5 dikali 3 sama 2 dikali 5 dikali 3, kita kerjain yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. 5 dikali 3 sama dengan 15, kemudian kita kalikan dengan 2 sama dengan 30. Terbukti bahwa hasilnya sama-sama 30. Dan sifat yang ketiga yakni sifat distributif. Ketika A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Di sini Pak Alim punya contoh 2 dikali 5 ditambah 3. Kita kerjainnya dari ruas kiri dulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8, kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan 16. Kemudian kita lanjut di ruas kanan. Nah, ini kita harus tricky ya teman-teman semuanya. Urutan pengerjaannya itu harus sesuai dengan urutan operasi bilangan bulatnya. Jadi harus perkalian terlebih dahulu. Nggak boleh penjumlahannya terlebih dahulu. Jadi kita boleh 2 dikali 5 dulu atau 2 dikali 3 dulu. Nggak boleh 5 ditambah 2 dulu. Oke, kita kerjain 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah 16. Oke, sama ya ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, jadi itu dia sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, di sini Pak Alim ingin mengingatkan kembali urutan dari urutan pengerjaan atau urutan operasi bilangan bulat. Jadi apabila ada kurung dulu, jadi kupa kabataku. Jadi kita harus mengerjakannya sesuai urutan. Jadi kalau ada kurung, kita harus mengerjakan kurung dulu, diteruskan dengan pangkat, diteruskan dengan kali atau bagi. Jadi kali bagi ini itu setara ya teman-teman semuanya. Jadi boleh kali dulu atau boleh bagi dulu, terserah teman-teman semuanya. Kemudian ada tambah atau kurang. Nah, tambah atau kurang ini juga setara, jadi boleh tambah dulu atau kurang dulu. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini Pak Alim punya 5 dikali buka kurung 15 dikurang 6. Nah, kita kerjain apa dulu nih? 5 dikali 15 dulu kah atau 15 dikurang 6 dulu? 15 dikurang 6 dulu ya, karena 15 dikurang 6 itu ada kurungnya. Oke, walaupun itu pengurangan sekalipun, ingat ya. Jadi kita kerjain 15 dikurang 6 sama dengan 9, kemudian dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah ya, betul, 45. Oke, soal yang kedua di sini Pak Alim punya 10 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Nah, kita mengerjakan kalinya dulu atau baginya dulu. Oke, kita kerjain dari kalinya dulu ya. 10 dikali negatif 7. Hasilnya adalah,
Kita ingat kembali, ini tandanya berbeda, 10-nya positif dan 7-nya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 70. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Ingat ya, kalau tandanya beda itu hasilnya negatif. Tapi kalau tandanya sama, walaupun sama-sama negatif, itu akan menghasilkan nilai positif. Ditambah dengan, nah ini tandanya sama-sama negatif nih. Negatif 16 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena tandanya sama-sama negatif. 16-nya negatif dan 2-nya negatif. Oke, selanjutnya negatif 70 ditambah 8. Hasilnya adalah kita punya utang 70 nih. Kita baru bayar 8.000. Jadi utang kita sisa 62.000. Maaf ya, ini tipe harusnya negatif 62. Oke teman-teman semuanya, bisa dipahami kan? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Pak Alim sampaikan untuk materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan see you di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.